dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Hinatu Aitaro lahir di Korea pada 1907. Ia bernama asli Heo Yang. Pada usianya yang ke-17 tahun, ia pergi ke Jepang untuk belajar sinematografi. Saat itu, Korea menjadi daerah koloni Jepang. Ia berhasil menamatkan studi di Universitas Waseda di Tokyo. Selama lebih dari 9 tahun, Hinatu bekerja di perusahaan film Jidaigeki. Pada 1941, ia membuat film propaganda tentang penyatuan tanah air Jepang dengan Korea berjudul Kimi to Buku atau Kau dan Aku. Pejabat dan tentara Jepang antusias dengan film itu karena mendukung perekrutan sukarelawan. Film tersebut menggambarkan orang-orang Korea sebagai subjek yang harus takluk dari Jepang. Mereka diperbudak dan dipaksa bekerja di tanah airnya sendiri. Ada dua motif mengapa Hinatu membuat film yang justru merendahkan bangsanya sendiri. Pertama, ia memikirkan kemajuan karirnya. Setelah sedikit kesempatan menjadi sutradara di perusahaan film yang mapan karena identitas Koreanya. Demi ambisinya itu, ia fokus pada subjek yang pasti akan menarik sebagian besar pejabat Jepang. Motif kedua datang dari psikologinya sendiri yang sepenuhnya terjajah. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942 hingga 1945, Hinatu dikirim ke Jawa. Pada 1944, ia diberi mandat sebagai pemimpin organisasi Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa atau POSD. POSD adalah organisasi yang dibentuk Seksi Propaganda Sendenbu pada 1 September 1944. Organisasi ini menghimpun dan mengontrol kelompok-kelompok sandiwara yang ada di Jawa. Saat itu, Hinatu dianggap tokoh yang aktif membimbing para penulis untuk memproduksi naskah-naskah sandiwara propaganda. Hinatu sendiri membuat sebuah buku antologi sandiwara berjudul Fajar Masa yang diterbitkan POSD pada 26 April 1945. Ada 7 naskah sandiwara buatannya, yakni Fajar Telah Menyingsing, Samudra Hindia, Musim Bunga di Asia, Prajurit Nogiku, Jujur Mujur, Benteng Ngawi, dan Bunga Rampai Jawa Baru. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Hinatu membelot ke Republik. Namanya diubah menjadi Dr. Huyung. Titel doktor disebut diraih pada 1938 dalam bidang kesusastraan. Tapi, Misbah Yusabiran meragukan gelar doktor itu. Menurut dia, gelar Huyung sebagai doktor tak ditemukan di universitas manapun, baik di Jepang maupun Korea. Ketika terjadi agresi militer Belanda I dan II pada 1947 dan 1948, Huyung menetap di ibu kota sementara Republik, Yogyakarta. Saat Yogyakarta dikuasai Belanda, Huyung melihat gedung bioskop Sobo Harsono yang rusak dan kosong. Ia kemudian merenovasi gedung itu dan membangun sebuah bengkel sandiwara dan film di sini. Sebuah wadah pendidikan sandiwara dan film didirikan Huyung dengan nama Kino Drama Atelier. Kino Drama Atelier berada di bawah naungan Stitching Hiburan Mataram. Di sini, kader-kader sekolah itu tak hanya ditempa soal akting, namun juga soal dekorasi panggung, penempatan lampu, mikrofon, dan permainan watak.
Kino Drama Atelier berhasil mengadakan pementasan sandiwara pertamanya berjudul Drama Reportage Penduduk Yogyakarta, tulisan Huyung sendiri. Drama yang dimainkan di gedung bioskop Luxor itu ditulis Huyung berdasarkan pengalaman dan pengamatannya selama agresi militer Belanda. Hingga November 1949, Huyung menggelar pementasan di beberapa tempat. Uang hasil pertunjukan terkadang disumbangkan untuk keperluan sosial di masa revolusi. Setelah mementaskan Dr. Kamboja, Huyung bergerak ke pembuatan film. Ia pergi ke Jakarta untuk membuat film pertamanya. Produksi film pertamanya adalah Antara Bumi dan Langit pada 1950. Skenarionya ditulis sastrawan Armin Pane. Film ini berkisah tentang kedudukan pribumi dan Belanda yang bagai bumi dan langit. Abidin yang diperankan S. Bono dilarang bergaul dengan gadis Indo bernama Frida yang diperankan Grace. Namun, film ini menuai kontroversi sebab ada adegan ciuman di dalamnya. Setelah mengalami revisi, akhirnya film ini berubah judul menjadi Frida. Karena perubahan judul itu, Armin tak mau ditulis namanya. Setelah itu, Stitching Hiburan Mataram merilis film Bunga Rumah Makan, Gadis Olahraga, dan Kenangan Masa. Huyung wafat pada 9 September 1952 karena kelelahan bekerja dan sakit. Usianya masih sangat muda, yakni 45 tahun. Ia dimakamkan di Petamburan, Jakarta Barat. Pipi licin hidung mancung, kain wirong batik kawung,